Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Fitri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, saya akan menjelaskan psikologi perkembangan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan. Ya, di sini siapa yang tahu apa itu perkembangan dan pertumbuhan? Ayo, siapa? Kalau tidak ada yang tahu, langsung saja ke pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan ada hederitas, kondisi lingkungan, peran kematangan, lingkungan sosial, status sosial, budaya ras etnis, dan konteks sejarah. Dan yang kedua itu pertumbuhan. Dari pengertian tumbuhan sendiri ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis atau retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Materi selanjutnya, lifespan. Pengertian lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson. Menurut dia, ada 8 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh orang di sepanjang rentang kehidupannya, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, otonomi versus malu dan ragu, inisiatif versus rasa bersalah, upaya versus inferioritas, identitas versus kebingungan, intimasi versus isolasi, generativitas versus stagnasi, integritas versus putus asa. Tahapan lifespan. Dalam tahapan lifespan ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahapan infansi dari lahir sampai usia 2 bulan. Yang kedua tahapan bayi dari usia 2 minggu sampai usia 2 tahun. Yang ketiga perkembangan kanak-kanak dari usia 2 tahun sampai 12 tahun. Yang keempat, tahapan perkembangan pubertas dari umur 12 tahun sampai 16 tahun. Yang kelima, periode remaja dari usia 14 tahun sampai 21 tahun. Yang keenam, periode dewasa awal usia kurang lebih 18 tahun sampai kurang lebih 40 tahun. Materi selanjutnya yaitu teori psikologi perkembangan. Yang pertama, teori biopsikologi. Biopsikologi adalah ilmu yang membahas keterkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologis yang khusus berobjek pada manusia. Tujuan dari teori biopsikologi yaitu untuk memahami perilaku sesuai dengan sisi psikologisnya. Yang kedua, teori psikoanalisis. Dalam teori psikoanalisis yaitu untuk menunjukkan bahwa perilaku manusia ini dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Yang ketiga, teori psikososial. Dari
pendapat Erikson yaitu berusaha menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa. Nah, di sini terlihat bahwa lingkungan hidup seseorang dari awal sampai akhir dipengaruhi oleh sejarah seluruh masyarakat. Karena perkembangan relasi antara sesama manusia, masyarakat, serta kebudayaan semua saling terkait. Yang keempat, teori kognitif. Teori kognitif adalah segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Nah, dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Materi selanjutnya, konsep perkembangan prenatal. Dari pengertian perkembangan prenatal sendiri adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan. Yang pertama, penentuan jenis kelamin. Yang kedua, bawaan lahir. Yang ketiga, urutan dalam keluarga. Yang keempat, jumlah anak. 3 tahap perkembangan prenatal. Yang pertama yaitu geminal. Nah, geminal ini terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Yang kedua, embrionik, yaitu tahapan kedua masa kehamilan, dimulai dari 2 sampai 8 minggu. Yang ketiga, fetal. Tahapan yang ketiga, masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Protein untuk gizi ibu hamil. Yang pertama, kalsium. Nah, kalsium ini itu untuk menguatkan tulang dan gigi Anda. Nah, kalsium juga berguna juga untuk membangun tulang dan gigi janin. Yang kedua, folat. Nah, folat ini mengandung nutrisi yang dikenal sebagai asam folat untuk berperan penting dalam mengurangi resiko cacat lahir. Yang ketiga, zat besi. Zat besi membantu meningkatkan volume darah dan mencegah anemia. Dan yang keempat, protein. Protein berguna untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan termasuk sel otak. Yang kelima, karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sumber kalori yang penting bagi ibu hamil. Makanan sumber karbohidrat terbaik yang bisa Anda konsumsi antara lain nasi, kentang, sereal, sayuran, dan buah-buahan. Materi selanjutnya, perkembangan bayi. Masa bayi neonatal. Nah, dari masa bayi neonatal sendiri dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode partunake. Nah, periode ini mulai saat kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit sesudah kelahiran. Yang kedua, periode neonate, yaitu periode ini dimulai dari pemotongan dan pengingatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Pola perkembangan fisik bayi ada 9. Yang pertama, berat
yang kedua tinggi, yang ketiga proporsi fisik, yang keempat tulang, yang kelima otot dan lemak, yang keenam bangun tubuh, yang ketujuh gigi, yang kedelapan susunan saraf, dan yang kesembilan perkembangan organ perasa. Tinjauan pada aspek kognitif. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat sensorik dan gerak atau motorik. Artinya, dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat sensorik dan pergerakannya. Tinjauan pada aspek motorik. Yang pertama, perkembangan motorik bayi baru lahir pada umur 0 sampai 2 minggu. Yang kedua, perkembangan motorik bayi pada umur 2 minggu sampai 2 tahun. Tinjauan pada aspek bahasa. Yang pertama, bahasa bayi baru lahir pada umur 0 sampai 2 minggu. Nah, bayi pada umur 0 sampai 2 minggu, dia hanya bisa menangis dan suara eksplosif. Nah, dari menangis ini bayi bisa untuk bentuk suara yang menonjol. Terus bayi pada umur 2 minggu sampai 2 tahun. Tugas-tugas perkembangan bayi. Yang pertama yaitu belajar berjalan, yang kedua belajar memakan makanan padat, yang ketiga belajar berbicara, yang kelima belajar buang air kecil dan buang air besar. Materi selanjutnya, konsep perkembangan anak usia prasekolah. Yang pertama, masa anak usia prasekolah. Anak usia dini ialah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal dan biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan prasekolah. Nah, dari masa anak usia dini itu sering disebut dengan golden age atau masa emas. Nah, pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara tepat dan hebat. Dan yang kedua, perkembangan anak dari segi fisik, kognitif, psikososial, dan emosional. Tahapan perkembangan fisik anak. Yang pertama, sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Tahapan perkembangan kognitif moral anak. Perkembangan moral anak yang dipaparkan oleh Piaget yang sesuai dengan konsep dasarnya mengenai perkembangan kognitif, yaitu anak memahami isu moral melalui proses yang bertahap sesuai dengan fenomena sosial dan relasi anak dengan lingkungannya. Tahapan perkembangan psikososial anak. Dari tahapan perkembangan psikososial anak sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangan emosi. Yang kedua, perkembangan sosial. Yang ketiga, perkembangan permainan. Dan yang keempat, perkembangan moral. Materi selanjutnya, konsep perkembangan anak usia sekolah dari sisi fisik, kognitif, psikososial, bahasa, dan emosional. Yang pertama, psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SD. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SMP. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SMA. Dari psikologi perkembangan pada anak usia sekolah pasti mempunyai
perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan emosional, dan perkembangan bahasa. Pasti di setiap perkembangan pada anak pasti ada perkembangan yang tadi saya sebutkan. Materi selanjutnya, perkembangan masa pubertas. Pengertian pubertas. Pubertas adalah periode yang unik dari khusus yang ditandai oleh perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupannya. Nah, dari perubahan fisik itu merupakan gejala primer yang bertumbuh pada masa remaja yang berdampak terhadap perubahan psikologis. Pubertas pada anak perempuan itu mempunyai ciri awal. Yang pertama ini pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut pada lengan dan kaki atau di area organ seksual, dan ketiak. Menstruasi, pinggul membesar, dan munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan. Pubertas pada anak laki-laki mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, membesarnya ukuran penis, tumbuh rambut keriting pada area organ seksual, dan juga ketiak. Terus mimpi basah, tinggi badan meningkat drastis, terbentuk otot-otot. Materi selanjutnya, konsep perkembangan remaja. Pengertian remaja. Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12 sampai 22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan, baik itu pematangan fisik maupun psikologis. Perubahan dari sisi fisik, kognitif, psikososial, bahasa, intelektual, dan emosional. Dari perubahan sisi fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisik pada laki-laki, yaitu mimpi basah, jagung membesar, tumbuh rambut di depan area, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan fisik pada perempuan. Yang pertama, menstruasi pertama, perubahan payudara, tumbuh rambut, puncak jerawat, dan lain-lain. Pada aspek kognitif. Nah, pada aspek kognitif ini biasanya anak pada usia 11 tahun ke atas itu sudah berpikir logis. Jadi masa dewasa ini aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang, mulai berinteraksi dengan lingkungan, sudah mulai mampu mengembangkan pikiran moralnya. Mereka juga mampu mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Psikososial. Berkembangnya kesadaran akan kesunyian. Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Mulai ada rasa tertarik terhadap lawan jenis. Jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Bahasa. Terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks. Mengalami kemajuan dalam memahami metafora. Meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, tanda bahasa, atau pengucapan yang khas. Intelektual pada periode remaja ini semakin berkualitas dengan bertambahnya kemampuan remaja untuk menganalisis dan memikirkan hal-hal yang abstrak. Akibatnya,
Remaja makin kritis dan dapat berpikir dengan baik. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh teori-teori dan ide sebagai menimbulkan sifat kritis terhadap lingkungannya. Emosional memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis, mulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Materi selanjutnya, konsep perkembangan remaja dari sisi kepribadian, perkembangan, kesadaran beragama, dan dewasa awal. Konsep perkembangan remaja dibagi menjadi 5. Yang pertama, perkembangan remaja, sisi kepribadian, perkembangan kesadaran beragama, dewasa awal, dan implikasi. Perkembangan remaja sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan fisik pada pubertas, perubahan proporsi tubuh. Yang ketiga, kematangan seksual. Dari sisi kepribadian dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, faktor genetik. Nah, faktor genetik ini adanya pengaruh dari gen orang tua. Dan faktor gen ini sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, inteligensi, dan temperamen. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan ini, lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang karena lingkungan tempat interaksi yang satu dengan lainnya. Ya, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Perkembangan kesadaran beragama. Nah, dari perkembangan kesadaran beragama ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pengalaman ketuhanan makin bersifat individual. Kedua, keimanannya makin menuju realitas yang sebenarnya. Dan yang ketiga, peribadatannya mulai disertai penghayatan yang tulus. Dewasa awal. Nah, pada masa dewasa awal adalah pada usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun, yaitu kira-kira usia 20 tahun sampai 40 tahun. Materi selanjutnya, konsep perkembangan dewasa awal. Ciri-ciri dewasa awal. Yang pertama, masa dewasa dini sebagai masa pengaturan, masa dewasa dini sebagai usia produktif, masa dewasa dini sebagai masa bermasalah, masalah dewasa dini sebagai masalah ketegangan emosional, masa dewasa sebagai masa terasingkan sosial, dan lain-lain. Nah, dari perkembangan dewasa awal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan emosi. Dan yang keempat, intelektual kesadaran beragama. Yang terakhir, perkembangan psikososial. Materi selanjutnya, konsep perkembangan dewasa akhir. Nah, pengertian dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Tugas masa dewasa akhir yang pertama, menciptakan kepuasan dalam keluarga, menyesuaikan hidup dengan penghasilan pensiunan, membina kehidupan rutin yang menyenangkan, saling merawat sebagai suami istri, mampu menghadapi kehilangan pasangan dengan sikap yang positif, melaksanakan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu,
menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Faktor perkembangan fisik. Nah, dari faktor perkembangan fisik ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, daya ingat, indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, daerah persendian, perubahan pada kesehatan. Materi selanjutnya, konsep perkembangan usia lanjut. Pengertian usia lanjut. Usia lanjut adalah suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Yang pertama, sistem saraf. Yang kedua, sistem sensoris. Yang ketiga, sistem kardiovaskuler dan pernapasan. Yang keempat, sistem imun. Perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Yang pertama, penyebab perubahan dalam kemampuan mental. Yang kedua, variasi perubahan mental. Perubahan minat pada usia lanjut. Yang pertama, minat pribadi. Yang kedua, minat untuk rekreasi. Yang ketiga, minat dalam sosial. Yang keempat, minat terhadap keagamaan. Yang kelima, minat terhadap mati. Minat pribadi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, minat dalam diri sendiri, minat pada penampilan. Yang ketiga, minat terhadap pakaian. Yang keempat, minat terhadap uang. Minat untuk rekreasi. Pria dan wanita berusia lanjut cenderung untuk tetap tertarik pada kegiatan rekreasi yang biasa dinikmati pada masa mudanya. Dan mereka hanya akan mengubah minat tersebut kalau betul-betul diperlukan. Perubahan utama yang terjadi adalah secara bertahap mempersempit minat dibanding perubahan radikal terhadap pola yang sudah dibentuknya, dan mengubah minat ke bentuk rekreasi yang bersifat permanen. Minat dalam sosial. Dalam bertambahnya usia mengakibatkan banyak orang yang merasa menderita karena jumlah kegiatan sosial yang dilakukannya semakin berkurang. Hal ini lazim diistilahkan sebagai lepas dari kegiatan kemasyarakatan, yaitu suatu proses pengunduran diri secara timbal balik pada masa lanjut usia dari lingkungan sosial. Minat terhadap keagamaan. Orang berusia lanjut menjadi lebih tertarik pada kegiatan keagamaan karena hari kematiannya semakin dekat atau mereka tidak mampu, tetapi pada umumnya mereka tidak harus tertarik pada kegiatan keagamaan karena kegiatan tersebut dapat menciptakan minat baru atau merupakan titik perhatian baru. Minat terhadap mati. Semakin lanjut usia seseorang, biasanya mereka menjadi semakin kurang tertarik pada kehidupan akhirat dan lebih mementingkan tentang kematian itu sendiri serta kematiannya. Pendapat semacam ini benar, khususnya bagi orang yang kondisi fisik dan mentalnya semakin memburuk. Pada waktu kesehatannya memburuk, mereka cenderung berkonsentrasi pada masalah kematian dan mulai dipengaruhi oleh perasaan seperti itu. Hal ini secara langsung bertentangan dengan pendapat orang muda yang menganggap kematian bagi mereka tampaknya masih jauh, dan karena itu mereka kurang memikirkan kematian. Materi selanjutnya, perkembangan psikologi manula. Yang pertama, teori psikososial. Nah, teori ini menerangkan bahwa semakin menua tingkat usia seseorang, maka semakin sering pula seseorang memperhatikan kehidupannya daripada isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Beberapa perubahan manula dibedakan berdasarkan 5 tipe kepribadian. Yang pertama, tipe kepribadian konstruktif. Yang kedua, tipe kepribadian mandiri.
Yang ketiga, tipe kepribadian tergantung. Yang keempat, tipe kepribadian bermusuhan. Yang kelima, tipe kepribadian kritik diri. Kesadaran beragama manula. Faktor dekatnya kematian bagi usia lanjut merupakan pemicu untuk menjalankan aktivitas agama. Dan umumnya orang beranggapan bila masih muda kematian masih jauh. Kondisi ini membuat mereka lebih tertarik untuk mempelajari ajaran agama sebagai bekal menghadapi kematian. Kesadaran beragama yang muncul pada usia lanjut membuat mereka lebih ikhlas dan lebih tekun dalam menjalankan aktivitas beragama. Tetapi, masalah yang sering muncul ketika usia lanjut ingin lebih fokus beribadah, maka sering dibatasi oleh masalah kesehatan usia lanjut. Iya, teman-teman, dari mata kuliah psikologi perkembangan ini, dari materi awal sampai akhir itu menjelaskan tentang bagaimana kehidupan seseorang dari sebelum dilahirkan, yaitu dalam masa kandungan, sampai usia lanjut atau manula. Nah, itu bisa kita terapkan, bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya. Semoga di materi ini kita semua bisa menerapkan apa yang sudah hak-hak kita yang perlu dijalankan. Nah, kesimpulannya, kita sebagai manusia saling bersosialisasi. Nah, dari itu maka kita harus mengingat siapa kita harus menolong ke siapa, dan tentunya kita harus mengingat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.